Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nini Kurniati sebagai guru mata pelajaran sarana dan prasarana otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan teman-teman kelas 11 OTKP 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sebagaimana kita dapat melakukan aktivitas walaupun terbatas, dan kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun secara online. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alex Permana, nomor absen 4. Saya dari kelas 11 OTKP 3. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya pahami tentang keselamatan, kesehatan, dan kecelakaan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi kali ini saya akan membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat penyebab, dan yang kelima akibat, dan yang keenam yaitu pencegahan. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari K3 itu sendiri adalah bidang yang terkait kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah instansi atau sebuah lokasi proyek. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, dan orang lain yang terlibat dalam sebuah pekerjaan tersebut. K3 juga cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan para pekerjanya agar dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, perawatan dan penyembuhan luka bagi pekerja, dan cuti untuk sakit. Untuk yang kedua yaitu tujuan. Tujuan utama penerapan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu menjamin dan melindungi setiap tenaga kerja, menjamin sumber daya atau sumber produksi agar digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Untuk yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dari penerapan K3 tersebut mungkin sangat banyak dan sudah dirasakan oleh para pegawai pekerja di sebuah instansi. Untuk kali ini saya hanya menyampaikan 4 manfaat atau 4 contoh manfaat dari penerapan K3 tersebut. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan, kesehatan baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Dan yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan pekerjaan digunakan secara sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar setiap hasil produksi dijaga keamanannya. Dan yang keempat, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi saat sedang bekerja. Oke, yang keempat adalah penyebab. Ada 5 faktor penyebab terjadinya kecelakaan di sebuah pekerjaan atau di sebuah instansi yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah perilaku karyawan. Hal ini biasanya menjadi masalah utama adalah dari perilaku manusia tersebut. Kalau dalam sebuah pekerjaan biasanya karyawan atau perilaku karyawan. Yang kedua yaitu tidak adanya pelatihan keselamatan. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan kerja tersebut. Yang keempat, bekerja tanpa memakai peralatan keselamatan. Dan yang kelima yaitu adalah bahan pekerjaan. Yang kelima yaitu akibat dari kecelakaan kerja. Ada 5 jenis kerugian akibat dari kecelakaan kerja, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan, kesedihan, dan kelalaian, dan cacat atau luka, dan dapat menyebabkan kematian. Ada daftar akibat dari kecelakaan kerja. Mungkin yang pertama adalah kerugian akibat hilangnya waktu akibat karyawan yang luka, kerugian rusaknya mesin akibat kecelakaan kerja,
terus kerugian akibat terganggunya produksi dan tidak dapat memenuhi pesanan konsumen. Dan untuk yang keenam, yang terakhir, yaitu pencegahan kecelakaan dalam bekerja. Dalam sebuah pekerjaan, karyawan harus mengetahui bahaya dari peralatan atau mesin pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya suatu pelatihan agar meningkatkan pengetahuan dari karyawan tersebut. Untuk pendekatan dan pelatihan dari karyawan, untuk karyawan tersebut meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek dari perangkat keras, yaitu pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan seperti mesin dan sebagainya. Dan untuk yang kedua yaitu dari perangkat lunak, yaitu dari manusia itu sendiri atau dan sebagainya, atau dari unsur dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf bila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan kata. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.